wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. InsyaAllah kita masuk pada bab jangan ujub, karena tidak ada yang jamin amalmu diterima. Kita akan bercerita dulu tentang ujub yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tepatnya adalah saat peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain itu tahun berapa? Perang Hunain itu terjadi pasca Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Jadi ada beberapa peristiwa berurutan dalam sejarah Nabi SAW, dan itu beda angka tahun. Mulai dari perjanjian Hudaybiyah, tahun berikutnya Umrah Qadha, tahun berikutnya Fathu Mekah, tahun berikutnya perang Khandaq, perang mana? Tabuk, terjadi tahun 9 Hijriah. Dan kemudian tahun ke-10 Haji Wada, tahun 11 wafatnya Nabi SAW. Baik, sekarang kita lihat tentang kisah yang terjadi pada Perang Hunain. Jadi setelah Nabi SAW menaklukkan Mekah, maka beliau berangkat menuju Hunain. Dan Hunain ini tidak jauh dari Mekah, dihuni oleh suku Hawazun. Pada saat Mekah ditaklukkan, maka pasukan Nabi SAW jadi jumlahnya sangat banyak. Dalam peristiwa Perang Hunain itu, jumlah yang ikut 12.000 pasukan. 12.000 pasukan, di buku ada itu ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatin katsiratin, di banyak kesempatan perang. Wa yauma Hunainin, demikian pula di hari Hunain. Yang terjadi apa? Id a'jabatkum kathratukum. Ingatlah ketika jumlah yang banyak yang kalian miliki membuat kalian ujub. Falam tughni ankum syai'a, ternyata itu tidak menguntungkan kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang. Nah, yang terjadi pada saat Perang Hunain, jumlah kaum muslimin itu banyak pasukannya, ada 12.000 pasukan yang menyerang daerah Hunain, sampai mereka itu berkomentar, hari ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan pasukan kita. Padahal dalam semua peperangan Nabi SAW, jumlah pasukan beliau selalu lebih sedikit daripada selain Perang Hunain. Misalnya Perang Badar, berapa lawan berapa? Perang Badar itu orang musyrikin 1.000, kaum muslimin 300 sekian belas. Ada yang menyebut 317, 300 sekian 18. Jadi intinya 300 belasan. Kalau kita lihat berarti berapanya itu? Sepertiganya. Perang Uhud juga demikian. Orang musyrik membawa 3.000, sementara kaum muslimin yang ikut ketika itu 700. Awalnya 1.000, tapi
yang 300 membelot bersama orang-orang munafik dan mereka tidak mau ikut perang ketika peristiwa perang Uhud, sehingga jumlahnya tinggal 700. Demikian pula dalam peristiwa perang yang lain. Anda lihat kira-kira jumlah 1000 itu banyak nggak? 1000 kalau ditaruh di stadion, 1000 kalau di masjid kelihatannya banyak. 1000 kalau di stadion, itu di stadion ya sedikit. 1000 kalau di tanah lapang tanpa batas, padang pasir, sedikit. Jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu kurang dari 1000. Demikian pula peristiwa perang Khandaq. Kaum muslimin hanya bisa berjaga di tepian parit yang mereka buat karena mereka menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000. Orang-orang musyrikin dari berbagai macam golongan semuanya kompak untuk menyerang Madinah. Sehingga umumnya kaum muslimin ketika perang jumlahnya sedikit, tapi selalu menang. Perang Badar menang, perang Uhud draw, perang Khandaq menang, dan banyak peristiwa-peristiwa perang-perang kecil yang lainnya menang terus. Sampai orang Badui yang mereka belum masuk Islam menyangka Muhammad ini dewa perang, karena selalu menang. Baik. Nah, ketika peristiwa perang Hunain, mereka makin ujub. Biasanya pasukan kita sedikit aja menang, apalagi banyak. Maka Allah katakan, "Lam tughni ankum minallahi syai'a," itu sama sekali tidak menguntungkan kalian. Sehingga apa manfaatnya kalian punya perang yang punya jumlah pasukan yang banyak, tapi ternyata tidak diberi pertolongan oleh Allah, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Nah, disitulah terjadi ujub. Ujub terhadap apa itu? Ujub terhadap apa? Terhadap jumlah pasukan, sehingga merasa dengan jumlah pasukan yang besar ini akan berhasil. Baik. Nah, ujub itu apa sih? Dari kasus yang tadi kita baca, peristiwa perang Hunain. Ujub adalah merasa hebat dengan kelebihan yang dimiliki sehingga melupakan pertolongan Allah. Saya ulang, merasa hebat dengan kelebihan yang dimiliki sehingga melupakan pertolongan Allah. Maka dia merasa keberhasilannya itu karena kehebatannya. Dia merasa dia sukses karena kemampuannya. Baik. Dari sini ujub ada dua. Ujub sebelum melakukan aktivitas dan ujub pasca melakukan aktivitas. Ujub sebelum melakukan aktivitas, dia merasa bisa, merasa hebat, sehingga yakin akan sukses. Maka ujub seperti ini menghilangkan tawakal. Saya ulang ya. Ada pelajaran ilmu waris ya. Senin malam, Ustaz Ahmad. Saya ulang ya. Ujub ada berapa? Dua. Yang pertama, sebelum melakukan aktivitas, merasa apa? Merasa bisa, merasa hebat dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga dia yakin pasti sukses, pasti ini berhasil. Kemarin yang kayak gitu aja berhasil, apalagi yang ini. Maka ujub seperti ini menghilangkan tawakal, sehingga orang merasa tidak punya tawakal. Dia tidak punya tawakal kepada Allah ketika dia merasa bisa, merasa hebat. Dan orang Jawa mengatakan ojo rumongso pinter, tapi ya jadi pinter rumongso. Ojo rumongso pinter, tapi pinter rumongso. Baik.
Aja rumangsa pinter, aja rumangsa bisa, aja rumangsa. Geden rumangsa itu bahaya. Karena orang yang selalu merasa bisa, merasa hebat, merasa kuat, merasa pinter, menyebabkan tawakalnya hilang. Sehingga dia ketika melakukan aktivitas itu tidak diiringi dengan tawadhu. Itulah ujub. Yang kedua, ujub pasca kegiatan. Itu dialami oleh orang yang sukses ketika dia melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, dari rencana yang dilakukan berhasil, sehingga alhamdulillah acaranya sukses, dapat hasil yang banyak. Kemudian dia rumangsa bahwasanya keberhasilannya ini disebabkan karena kehebatannya, disebabkan karena kemampuannya. Dia tidak kembalikan itu kepada pertolongan Allah. Maka ujub jenis ini menghilangkan rasa syukur. Ada yang mau dicari? Kalau bisa nangkap, nggak usah. Perlu nggak? Nggak perlu ya. Yang penting pokoknya ibu bisa punya gambaran ya. Ujub itu ada dua keadaan. Ujub sebelum melaksanakan kegiatan dan ujub setelah melakukan kegiatan. Nah, ujub yang kedua menghilangkan rasa syukur. Sehingga dia sukses, dia berhasil karena dia merasa saya hebat, saya bisa. Ini karena saya orang pinter, ini karena saya ini, dan seterusnya. Dan ujub seperti ini menyebabkan yang bersangkutan hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat contoh praktek ujub seperti ini dalam Al-Qur'an yang Allah ceritakan. Silakan dibuka surat Al-Qasas. Silakan dibuka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat ke berapa? Surat ke-28. Ya. Ayat 78. Surat ke-8 ayat 78. Sudah? Ketemu? Alhamdulillah. Baik, coba dibaca ayatnya. Boleh nunjuk salah satu? Diwajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kita baca terjemahannya ya. Qala, dia berkata di sini dia siapa? Coba dicari. Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta yang banyak seperti ini karena aku berilmu. Aku sukses seperti ini karena aku pintar. Sehingga Qarun merasa ujub dengan apa? Kelebihan ilmu yang dia miliki. Aku sukses seperti ini karena aku pintar. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku berhasil karena aku berilmu, karena aku pintar, karena aku punya pengalaman, pintar manajemen, pintar pemasaran. Aku pintar dagang. Aku orangnya ulet, rajin. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Tidakkah Qarun itu sadar bahwa Allah telah membinasakan kurun-kurun sebelumnya? Kurun yang dimaksud adalah umat-umat sebelumnya. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Orang yang lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan orang yang berdosa tidak akan ditanya dosamu apa. Karena sudah dihukum oleh Allah, yang sudah jelas dia bersalah. Baik. Berarti Qarun di sini ujub setelah apa? Setelah atau sebelum? Setelah.
Setelah dia sukses, setelah dia hebat, dia merasa kehebatan saya, kekayaan saya karena ilmu yang saya punya. Maka dia kufur nikmat, mengembalikan apa yang dia miliki kepada dirinya, bukan kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, dari sinilah orang yang ujub itu dihukum oleh Allah Ta'ala. Apabila ujub itu terjadi sebelum kegiatan, itu alamat kegagalan. Sehingga orang yang rumongso paling bisa, rumongso paling ngerti, merasa persiapannya sudah sangat hebat, pasti berhasil dan seterusnya, ini akan menyebabkan orang itu tidak ditolong oleh Allah, dan akibatnya nanti yang bersangkutan tidak akan mendapatkan kesuksesan. Allah hukum dia. Ya. Contohnya apa dalam Al-Quran? Seperti yang dialami oleh pasukan Muslim ketika peristiwa Perang Hunain. Sehingga saat peristiwa Perang Hunain kalah. Awalnya kalah, sampai mereka terpukul mundur. Saya ulang ya. Jadi disebabkan karena ujub sebelum orang berkegiatan, membuat dia dibuat gagal oleh Allah, tidak berhasil. Kenapa dia tidak berhasil? Ujubnya menghalangi pertolongan Allah. Allah tidak mau menolongnya. Sehingga ketika Allah tidak menolongnya, maka keberhasilan tidak ada di tangannya. Sebagaimana perkataan Ja'far dalam tafsir As-Salmi, dikutip keterangan dari Ja'far, istijlabun nasri fi syai'in wahid wa khululul khidlani bi syai'in wahid. Untuk bisa mengundang pertolongan Allah hanya dengan satu cara, wa huwa dhillatu wal iftiqaru wal ajzu, merasa lemah dan merasa butuh kepada Allah, wa hululul khidlan, dan sumber kegagalan orang itu tidak ditolong oleh Allah, hilangnya pertolongan adalah bisyai'in wahid, karena satu sebab, wa huwal ujbu, yaitu ujub. Saya ulang ya. Perkataan Ja'far yang dikutip oleh dalam tafsir As-Salmi, bahwa sumber kesuksesan itu apa? Merasa butuh pertolongan Allah. Bahasa lainnya apa itu? Tawakal. Sementara sumber hilangnya pertolongan Allah adalah al-ujbu. Orang merasa ujub. Maka ujub ini penyakit yang menjadi sumber kegagalan. Baik. Sehingga masing-masing ada konsekuensinya. Ujub sebelum beraktivitas, sumber gagal. Ujub karena kesuksesan, hartanya dibinasakan, atau suksesnya dibinasakan, sehingga dia gagal sukses gara-gara setelah dia sukses merasa ujub. Baik. Contohnya apa Pak? Hal terkecil yang dialami oleh manusia karena ada sifat takjub, ujub kepada makhluk, adalah penyakit ain. Tahu nggak penyakit ain? Apa itu? Hah? Irideng. Penyakit mata, belen. Hah? Orang yang melihat terus merasa kagum atau benci, kemudian menjadikan penyakit hati yang melihat, timbul rasa iri. Itu bukan ain. Nah, kayak gimana? Sebentar. Nah, terus kita mikir, tapi ada ketika kita melihat itu kayak ada sifat rasa ya. Kita. Nah, sehingga itu menyebabkan penyakit bagi yang dilihat. Mereka jadi sakit gitu lah. Dan sebabkan pandangan mata. Alhamdulillah. Tapi
Alhamdulillah ya. Rasanya cocok. Harus googling. Memberi definisi dengan menjelaskan pakai contoh itu beda. Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang dilakukan ketika seseorang melihat karena hasad atau karena dengki atau karena takjub. Jadi saat dia melihat takjub, tapi dia melupakan yang menciptakan, sehingga tidak memuji Allah, tidak berzikir, akhirnya apa yang dilihat tadi rusak, baik manusia maupun benda. Sehingga itu bisa terjadi pada apapun. Oleh karena itu orang yang ujub seperti ini bahaya. Pernah ada satu ketika di zaman Utsman, ada anak kecil, ya mungkin usia 1 atau 2 tahun, didandani sama orang tuanya, dikasih baju bagus, kemudian dikasih didandani. Mungkin orang dulu dandani diwedai ya. Jadi ini laki-laki tapi diwedai. Didandani sama orang tuanya, bajunya bagus, penampilannya bagus. Terus ketemu Utsman, mau diajak kemana dia? Kami mau ada acara. Kamu membahayakan anakmu. Loh kenapa? Nanti kalau semua orang lihat dia dalam kondisi kagum, takjub, dia bisa sakit. Makanya terkadang tiba-tiba bayi pulang panas, tiba-tiba bayi pulang demam. Kenapa? Orang nyebut kesambet, sawanan. Terus digoleknya wedak sawan. Tahu wedak sawan? Kunyit tambah kencur, campur jahe, kasih bawang berambang. Jadi saya dulu waktu kecil kan dikasih wedak sawan ya. Ada wedak sawan di tas. Ya. Jadi ada namanya wedak sawan. Baik. Kenapa itu terjadi? Karena orang ini melihat dengan takjub tapi melupakan Sang Pencipta. Makanya ujub itu bisa sampai merusak materi yang menjadi sasaran ujub. Takjub itu bisa sampai merusak materi yang menjadi sasaran takjub. Baik, dalam Al-Quran contohnya apa Pak? Coba kita lihat di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi. Sudah? Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaula id dakhalta jannataka, andaikan saat kamu masuk ke kebunmu, qulta, engkau membaca masya Allah la quwwata illa billah, kau baca kalimat masya Allah la quwwata illa billah, maka kebunmu tidak akan binasa seperti ini. Jadi pemilik 2 kebun yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat berapa itu Pak? Dimulai dari ayat 32. Cerita tentang obrolan pemilik kebun dengan temannya. Nah, si pemilik kebun ini merasa kebunnya ini kebun yang sangat bagus. 2 kebun, tengahnya itu ada sungai. Sungai di masa Islam ya bentuknya parit gitu ya. Jadi bukan sungai yang gede kayak Bengawan Solo, tapi sungai parit. Maka pemiliknya tidak perlu khawatir untuk pengairan. Dan pemilik 2 kebun ini kebunnya subur, di tengahnya ada sungai, tepinya itu kurma, tengahnya anggur. Tepinya kurma, tengahnya anggur. Lalu dia merasa wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ayat 35.
Dia masuk ke kebunnya. Kemudian dia mendolimi dirinya sendiri. Lalu dia mengatakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku menyangka kebun ini gak bakalan binasa. Aku merasa kayaknya kebunku tidak akan binasa. Tapi tidak berjalan dalam waktu lama, kebunnya rusak. Dalam prediksi orang, kebun sesubur ini kayaknya susah untuk rugi, susah untuk rusak. Air tercukupi, kanan kirinya penuh dengan kurma, tengahnya pasti akan selalu menghasilkan. Tapi ternyata tidak berselang lama rusak. Saya dapat cerita. Udah pernah dengar ceritanya? Sudah? Oh, sudah. Oh, belum. Jadi ini kejadiannya di Surabaya. Ada orang kaya di Surabaya, propertinya banyak sekali. Di banyak tempat dia punya properti. Kemudian sampai keluarga ini saking merasa mereka tuh kaya, ada di antara mereka yang bilang, kekayaan ini gak bakalan habis dimakan 7 turunan. Dimakan 1 turunan habis. Prediksinya 7 turunan gak habis. Begitu orang tuanya mati, 1 turunan porak-poranda hartanya habis. Sehingga yang dulunya kaya raya sekarang jadi kaya utang. Entah anaknya main apa yang kemudian gagal. Gagalnya itu terjadi dalam waktu serempak, berturut-turut. Yang dulunya diprediksi 7 turunan, sekarang hanya tinggal 1 turunan. Dan banyak orang yang sombong seperti itu. Maka tolong dihati-hati ya. Prestasi apapun yang kita punya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, jangan pernah merasa itu karena kehebatan kita. Orang yang ujub itu melupakan rasa syukur. Nah, kasus yang lain, ada orang yang bangun masjid. Masjidnya ini ramai sekali. Dan bahkan masjidnya diberi nama dengan nama dia sebagai yang bangun. Dulunya ramai gitu. Tapi kayaknya ada kemungkinan ya, pemiliknya ujub atau caranya nggak benar. Hanya dalam waktu sekejap tiba-tiba ditinggal oleh jamaahnya. Ganti takmir. Begitu ganti kepengurusan, ganti takmir, masjid itu ditinggal oleh jamaahnya. Sekarang jadi sepi masjid. Ya. Saya masih ingat dulu saya ngisi di situ, wah pesertanya banyak, padahal siang hari. Sekarang Masya Allah, kajian sudah nggak ada, kegiatan awam sudah ada, sholat-sholat yang dulunya rame tinggal kurang dari 1 shaf. Nah saya sampai penasaran, ini sebabnya apa? Nah ada info yang pernah saya dapat, dulu orang ini ketika bangun masjid, dia nanam kepala kerbau. Ini bangun masjid kok didahului dengan kesyirikan dulu. Katanya seperti itu. Kalau emang itu benar, kita nggak kehilangan masjid ini. Kalaupun misalnya pihak takmir melarang untuk dipakai berkegiatan, karena dia masjid dibangun dengan cara yang nggak benar. Baik, kita lanjutkan. Jadi posisi ujub menyebabkan orang itu hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan yang bersangkutan karena Allah tidak ridho ketika hambanya takjub dengan ciptaannya, sementara sang hamba melupakan penciptanya. Ditulis ya, Allah tidak ridho ketika sang hamba takjub dengan ciptaannya, namun dia melupakan sang penciptanya. Sudah? Coba dibaca. Sementara melupakan sang penciptanya. Insya Allah. Hafal nggak?
dulu. Ciptaannya Nah, takjub dengan ciptaannya. sementara dia, Dia melupakan sang ciptaan. ibu kalau baca hadis yang panjang, hadis Aisyah, hadis sahabat A, sahabat B, mereka itu sekali dengar. Loh, itu kan pakai bahasa Arab, Pak. Ya sudah, saya pakai bahasa Indonesia. Kalimatnya kan bahasa Indonesia ya. Yang bahasa kita sama. Itu saya ulang 2-3 kali, tapi belum hafal. Karena demikianlah kemampuan hafalan kita ya. Di bawah rata-rata. Dan dulu sahabat itu menghafal dari Nabi SAW tanpa mengubah huruf satupun. Ada wa ya di situ ditambahi wa. Sebagaimana Rasulullah SAW menghafal dari Jibril sekali dengar Al-Quran. Jibril mendiktekan kepada Nabi SAW Quran, sekali dengar beliau hafal. Lalu beliau baca. Dan persis nggak ada teks Quran yang berubah dari apa yang dibaca oleh Jibril. Baik. Sudah? Oleh karena itu, kalau kita melihat ciptaan Allah yang mengherankan, ucapkan apa? Masya Allah. Misalnya ya, dengan bawa anak ketemu sama orang lain, lucu nih. Bahaya nggak itu? Hah? Bahaya? Kenapa bahaya? Karena dia heran, takjub dengan ciptaan Allah, tapi melupakan sang pencipta. Sehingga kalau ada siapa yang memuji anak saya, lucu nih, itu langsung saya tahan, baca Masya Allah. Kadang kan orangnya nggak gubris ya, usah rapopo, baca Masya Allah, rapopo, gak iso rapopo, wajah Masya Allah. Ya. Ya minimal kita, karena kadang kan orangnya pergi. Sebab budaya seperti ini belum terbiasa di tempat kita. Anak kita dipuji oleh orang lain, dia muji, oh lucu nih, gantengnya, cantiknya dan seterusnya. Terus dia pergi. Maka orang tuanya jangan lupa mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Nah, nanti tidak mulai-mulai demam. Jadi anak itu kena kesambet gara-gara kena ain yang tadi tidak diwaspadai oleh orang tuanya. Nah, yang lebih parah lagi ketika dipuji, wong tuanya seneng. Wah, mumbul ya. Anaknya dipuji. Melu seneng ki anake sapa to? Anakku kok ya ora padha. Lah mirip sapa? Ketok ya anak mirip tanggane. Baik. Jadi dalam kondisi itu, saat dia memuji orang yang berada di sekitar kita, anak kita, atau termasuk misalnya kendaraan kita, termasuk misalnya apapun yang kita punya ya. Ibu bawa tas dilihat oleh orang lain, api tas ya, api tuku nanti, oh gitu kayak ini. Nah, saat itu segera ucapkan apa? Masya Allah, Masya Allah. Sehingga melihat apapun yang membuat kita heran, ucapkan Masya Allah. Anda misalnya datang, anaknya lapor ya, ranking 1, pinter anaknya mama pinter, anaknya ayah pinter. Bahaya ya. Ucapkan apa? Masya Allah, Masya Allah. Nah, jika ujub bisa menghilangkan kesempatan untuk menang ketika di dunia, maka ujub juga bisa menghilangkan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala. Ujub juga bisa menghilangkan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fitnain al-qunutu wal ujub. Kebinasaan sumbernya ada 2 hal, putus asa dan ujub. Baik. Selanjutnya, ujub sebagaimana terjadi pada perkara dunia juga terjadi pada perkara agama. Contoh yang terjadi pada perkara agama gimana? Dia merasa hebat dengan ibadah dan ketaatan yang dia punya.
Dia merasa hebat dengan ibadah dan ketaatan yang dia punya. Contohnya apa? Banyak ya. Orang merasa hebat karena sudah berhasil puasa dan qiyamul lail sepanjang bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan kan koncone oke. Ada yang merasa hebat karena sudah haji, karena sudah umroh. Sampai kalau nggak dipanggil Pak Haji emosi. Ini juga haji loh 2 bulan. Jadi dia ingin mendapatkan penghargaan dari ibadah yang sudah dia kerjakan. Itu masuk kategori ujub. Nah, karakter orang ketika dia tidak terbiasa ikhlas, selalu pingin ada yang memuji, pingin ada yang mengenang dan seterusnya, sulit untuk bisa ikhlas ketika sendirian. Saya ulang ya. Karakter orang ketika ibadah ingin selalu dipuji atau dikenang orang lain, sulit untuk ikhlas ketika ibadah sendirian. Akhirnya saat dia ibadah sendirian dan tidak dilihat orang, tidak ada yang memuji, maka dia memuji dirinya sendiri. Dia beribadah, gak ada yang lihat, gak ada yang memuji. Akhirnya apa? Dia memuji dirinya sendiri. Memang aku ini orang hebat, bisa menjaga keikhlasan, bisa menjaga amal sehingga tidak pamer kepada orang lain. Memang aku ini ikhlas dan seterusnya. Gitu ya. Maka ujub itu syirik terhadap dirinya sendiri. Ujub itu syirik kepada dirinya sendiri. Riya itu syirik dengan orang lain. Riya itu syirik dengan orang lain, sedangkan ujub itu syirik dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya ada orang yang tadi malam tahajud, terus dia datang kajian. Saat kajian sama panitia nggak dikasih tempat, akhirnya dia melipir-melipir di belakang, terus batin, gue kira ngerti, ini aku mau dalu tahajud. Lah terus apa urusannya? Jadi dia merasa dengan tahajudnya itu seharusnya dia mendapatkan penghargaan. Andai kan orang ini tahu kalau tadi malam saya itu qiyamul lail semalam suntuk, maka seharusnya saya mendapatkan penghargaan. Tapi orang ini nggak menghargai saya, karena dia nggak tahu kalau tadi malam saya tahajud. Oh, dia nggak tahu kalau saya lagi puasa. Misalnya diomel-omelin, dimarahin sama orang lain, terus kita batin, nah, dia nggak tahu kalau sebenarnya saya lagi puasa. Kalau dia tahu saya lagi puasa, pasti dia akan menghormati saya. Memang dia nggak ngomong, tapi batinnya teriak demikian. Apa itu? Ujub. Tadi ya, ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujubu syirkun bin nafsi. Riya itu syirik kepada orang lain dan ujub itu syirik kepada dirinya sendiri. Insya Allah paham? Baik. Sekarang kita lihat. Karena itulah Allah jadikan kaum muslimin tidak maksum dari dosa. Sekalipun dia orang yang sangat rajin ibadah, agar dia menyadari bahwa dirinya hamba yang banyak kekurangan, sehingga tidak merasa hebat dengan ketaatan yang dia lakukan. Saya ulang, hamba Allah takdirkan berbuat dosa agar dia sadar dengan kekurangannya, walaupun dia rajin ibadah, sehingga dia tidak merasa hebat dengan ketaatan yang dia lakukan, walaupun dia rajin ibadah. Karena kalau sudah kena penyakit ujub, maka sang hamba dia akan merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Sekarang coba kita lihat. Di situ saya sebutkan sebuah riwayat ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu
Al-ujbu. Mau diberi harokat? Halaman 87 paling atas. Hadis dari siapa ini? Anas bin Malik. Laulam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujbu. Artinya di bawahnya itu, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa, aku khawatir kalian akan terjangkiti penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu ujub. Sehingga kalau ada orang yang gak pernah salah, itu bisa bahaya. Maka yang terjaga dari penyakit ujub dan riak, Rasulullah SAW dan para nabi yang lain, Allah jadikan mereka masuk. Kalau manusia biasa semuanya masuk, nanti akan bisa muncul ujub di mana-mana. Baik. Ujub itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ujub itu kelihatan nggak? Tidak. Tapi akan kelihatan ketika timbul iri, baru nampak. Ujub itu awalnya tidak kelihatan dan akan menjadi kelihatan ketika timbul iri. Contoh, mau contoh ya? Ada satu cerita. Ceritanya saya yakin sudah sering mendengarnya. Sudah pernah kan dengar cerita ini? Oh, belum diceritain. Iblis itu sebelum diusir dari surga adalah ahli ibadah. Iblis itu golongannya apa? Jin, manusia atau malaikat? Iblis, jin. Iblis itu juga di golongan jin. Ya? Apa bedanya antara jin dan iblis? Apa bedanya jin dan iblis? Bedanya. Ayo. Apa bedanya jin dan iblis? Sama seperti pertanyaan, apa bedanya Adam dan manusia? Ya beda. Apa bedanya Adam dan manusia? Manusia itu jenis makhluk, kalau Adam itu salah satu manusia, gitu kan? Paham ya? Jin itu jenis makhluk, iblis itu salah satu jin. Iblis itu bukan sifat, setan yang sifat. Kalau setan itu sifat, bisa terjadi pada manusia, bisa terjadi pada jin. Minal jinnati wan nas, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau setan dari golongan jin dan manusia itu ada dalam Al-Quran. Baik, apa bedanya iblis, jin, setan, manusia? Kalau manusia dan jin itu jenis makhluk, malaikat itu jenis makhluk. Apa bedanya malaikat dengan Jibril? Malaikat itu jenis makhluk, Jibril itu salah satu nama malaikat. Begitu ya? Baik, lanjut. Tadi apa tadi? Iblis. Iblis itu sebelum apa? Diusir dari surga ahli yang seharusnya dia kumpul sama jin, karena saking ahli ibadahnya dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat. Akhirnya aktivitas iblis itu di langit dan dia boleh masuk surga. Baik. Dan terus dia beribadah dengan rajin. Dan Allah tahu batin iblis menyimpan ujub. Allah tahu. Walaupun itu belum nampak. Saya ulang, batin iblis menyimpan ujub itu Allah tahu, walaupun belum nampak. Maka Allah sampaikan kepada malaikat,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kau akan menjadikan makhluk di bumi yang isinya cuman saling membunuh dan berbuat kerusakan, mereka saling berbuat maksiat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Lalu Allah ciptakan Adam. Kemudian Allah kasih kelebihan kepada Adam berupa apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Aku ajarkan kepada Adam semua nama. Sehingga Adam punya kelebihan tahu semua nama. Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis. Maka diperintahkanlah malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Sujud dalam rangka menghormati makhluk yang lebih berilmu. Gak terima. Ini pendatang baru, orang baru. Kenapa tiba-tiba dia sudah dikasih posisi setinggi ini sampai kami disuruh menghormat? Sementara kita sudah lebih senior. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ujubnya keluar dan diwujudkan dalam bentuk riya. Setelah itu dia pun bangkang. Akhirnya muncul sombong, diusir oleh Allah dari surga. Karena surga tidak boleh dihuni oleh makhluk yang sombong. Jadi saat iblis sombong, Allah berfirman di Al-Quran, fakhruj, kamu keluar dari situ. Kamu tidak boleh antatakabbara fiha, bersikap sombong di dalam itu. Jadi di surga dihuni orang sombong tidak boleh. Saat iblis sombong dalam surga diusir oleh Allah. Fama yakunu laka antatakabbara fiha fakhruj. Kamu tidak boleh bersikap sombong di dalam surga. Keluar kamu dari surga. Diusir. Makanya penduduk surga itu besok tidak punya sifat sombong. Karena nggak boleh sombong masuk surga. Kalau sekarang di dunia orang sombong ada nggak? Banyak. Baik laki maupun perempuan. Nah terus nanti gimana Pak? Dia akan dicuci dulu. Jika sombongnya belum diampuni, lalu baru dimasukkan ke dalam surga. Dan sifat sombongnya hilang. Masya Allah ya. Kebayang nggak? Orang nggak punya sifat sombong itu kayak apa? Iya, ahlul jannah itu tidak punya sifat sombong. Baik, kita lanjutkan ya. Al-Munawi mengatakan, li'anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi faturja lahu taubah wal mu'jib maghrurun bi 'amalihi fataubatuhu ba'idah. Orang yang berbuat maksiat dia mengakui kekurangannya sehingga diharapkan akan bertaubat. Sedangkan orang yang ujub dia tertipu dengan amalnya sehingga keinginan taubatnya jauh. Jadi kenapa orang yang ujub itu berbahaya? Karena tidak ada keinginan untuk taubat. Gimana dia mau taubat kalau dia nggak merasa salah? Padahal kunci taubat harus merasa salah. Insya Allah bisa dipahami. Baik. Berikutnya, ujub bisa menghapus amal. Nah ini tadi, bagaimana Allah mengusir iblis. Coba kita baca. Dikatakan bahwa iblis dulu adalah makhluk yang sangat ahli ibadah, hingga dia dikumpulkan bersama para malaikat. Namun dia sangat ujub dengan ketaatannya dan merasa sombong, hingga Allah ciptakan Adam. Dan Allah berikan kelebihan kepada Adam berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat maupun iblis. Jadi sebelum ada Adam, ujubnya itu gak kelihatan, tidak nampak di permukaan. Tapi Allah tahu. Allah tahu lahir batinnya iblis. Maka Allah tidak tunjukkan seperti apa ujubnya iblis. Saya gak bisa kebayang besarnya ujub iblis itu kayak apa. Ujub yang sangat besar sampai tidak diampuni.
Baik, kesalahan iblis itu apa? Hah? Kesalahan iblis itu apa? Menolak perintah. Kalau kesalahan Adam,